Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Angga. Saya Rocky. Kita ada di Gagaro, podcastnya gaul bareng Angga dan juga Rocky. Apa kabar Gak? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana kabarnya lo, Ki? Alhamdulillah baik nggak. Dan hari ini kita masih formatnya audio. Ya, dan ini kalau lo tahu yang dengar di rumah ya, satu mic berdua. Kalau ada satu piring berdua itu lebih mesra gak? Gila ya. Karena kita teman bagai kepong-pong gak? Iya betul. Kalau orang tuh sepiring berdua, lah kita mah satu mic berdua. Tapi ngomong piring berdua, lapar banget nih kayaknya. Nasi Padang enak banget gak? Kalau ini abis ini kita ada yang mau kirim nasi Padang boleh? Waduh, alhamdulillah ya. Kalau gue sih udah makan. Oh udah makan. Ya, gue tadi makan apa namanya? Mie goreng. Mie goreng. Nah, sebenarnya setiap hari sih gue makan enak. Ya. Rendang, terus juga makan soto Bandung, semua dalam kemasan mie. Oh, Indomie itu ya? Iya. Enggak, kalau gue kebetulan lagi diet nggak? Lagi diet? Kebetulan gue lagi diet. Kok gitu? Jadi kayak makan tuh gue tempe setengah, tahu setengah, kupat tahu setengah kilo. Kebanyakan itu. Tapi kita hari ini nggak bahas makanan ya nggak? Enggak, kita mau bahas yang kayaknya setiap orang itu pasti pernah mengalaminya. Pernah mengalaminya. Dan tetap kita harus hari ini juga stay positive thinking nggak? Betul sekali. Banyak dengerin berita-berita yang baik, banyak dengerin berita yang positif. Jangan sampai dengerin berita-berita negatif dari tetangga sebelah nggak? Oh, itu paling gak enak banget. Dan hari ini bahasan kita bakal bikin gagaro kamu semua. Pasti gagaro. Pasti gagaro. Bahasannya apa sih nggak? Bahasannya kita pertemanan. Pertemanan. Nah, jadi kalau buat siapa sih di dunia ini nggak punya teman, coba nggak? Orang yang kurang gaul. Orang yang kurang gaul. Diam di rumah wae. Makanya gaul bareng sama Angga sama Rocky. Biar banyak teman. Jadi kita bakalan ngebahas tentang teman. Tapi sebelum kita bahas tentang teman nih, buat kamu semua pendengar podcastnya Angga sama Rocky, jangan lupa untuk apa nggak subscribe di akun YouTube kita Rocky Dania. ROCKYDANIA Di YouTube. dan juga di Spotify di ROCKYDANIA channel. Betul sekali. Dan kita masih format audio ya, didoain dong cepet datang barangnya. Betul sekali. Kita lagi nungguin alat untuk kita vlogcast. Udah banyak banget nggak yang maksudnya vlogcast ini udah banyak yang nunggu, dan banyak juga yang mau endorse di vlogcast kita nggak? Widih, yang bener loh. Beneran. Jadi udah banyak iklan yang mau masuk di vlogcastnya kita. Oh gitu ada ya. dari kuliner, terus mudah-mudahan juga ada yang mau endorse baju ya buat kita. Boleh banget. Bener banget. Boleh banget. Nah, kalau kamu mau endorse atau mau iklanin produk kamu di vlogcastnya kita, boleh. Kamu tinggal hubungi akun Instagramnya di ROCKYDANIA8. Juga di komen subscribe, di komen akun YouTube-nya kita nggak? Betul sekali. Jangan lupa ya teman-teman, kalau biar lebih dekat sama kita, di situ ada kolom komentar aja tentang show-nya kita, tentang bahasan kita, biar kita lebih dekat. Asik. Oke, nanti kita balik lagi untuk ngebahas pertemanan ini. Kita juga bakalan puterin tembang-tembang, tapi kalau yang udah request tembang kayaknya nggak bisa tembang yang asli nggak, karena ada copyrightnya. Oh iya betul. Nah, jadi versi cover aja yang no copyright. Oke. So jangan kemana-mana, abis ini Gagaro bakal balik lagi Bersama Angga dan juga Rocky di Gagaro. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, tahu jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Semua yang berlalu biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi.
menjadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong. Na 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 na. Persahabatan bagai kepompong. Itu lagunya Sinden Tosca. Sinden Tosca itu tahun 2003. Udah 2000-an ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Kalau kita angkatan 90-an sebutan enggak? 90-an. Ya, tapi kalau muka kita angkatan 2000-an. Masih muda ya. Masih muda. Iya. Terus apalagi sih, ada juga lagu-lagu yang ngebahas Tentang persahabatan. Tentang persahabatan, banyak banget. Ada juga Nindi. Oh. Yang sama Audi. Bener. ada, Lagunya itu. kayak gimana? Gue lupa lagi. Kita berbagi untuk sahabat. Bener. Nah, tapi enggak. Ya. Kita juga harus bahas yang namanya teman-teman dan sahabat. Sebenarnya Betul. gue pengen tanya sama lu, teman sama sahabat menurut pandangan lu tuh gimana sih? Berbeda. Beda. Yang teman dan namanya kalau sahabat itu dia lebih personal, sahabat. keikatan batinnya. Kalau teman hanya untuk urusan pekerjaan, hal-hal seperti itulah, nggak lebih personal gitu. Personal. Jadi kalau misalnya temen nih, lu punya teman terus itu Iya. sama gua, Ya, ya, nah itu bisa dianggap teman berarti. bisa, Tapi itu belum teman. tentu itu jadi sahabat juga. Belum tentu. Belum tentu. Kalau sahabat itu pokoknya ikatan batinnya lebih kuat. Tapi gitu. kalau sekarang enggak, gue mau tanya lagi nih, berhubung kan lu banyak nih sahabatnya, temennya banyak. Ya, Nah, jadi kalau misalnya yang geng-gengan gitu gimana sih? kalau yang geng-gengan, Nah, kalau yang geng itu geng-gengan, kan kayak biasanya ada, bukan geng lah, dia punya kelompok gitu dengan temen yang agak banyak ya. Misalnya dia temennya ada 5 orang, 6 orang, nah itu bisa dibilang sahabatan gak sih semua? Karena pasti salah satunya yang ngomongin satu gitu. ya kebanyakan seperti itu ya. Itu bisa disebut Walaupun sahabat nggak sih? ngegeng juga, ya namanya persahabatan ya itu tadi bagai kepompong, berbagai macam suka duka di satu Bisa geng ketutup itu. juga, bisa kebuka Ya, juga. tapi akhirnya mereka ya tetap yang namanya sahabatan lah kita. Sahabatan. Tapi Gitu. kita ngebahas yang lebih personal itu temen yang antara aku dan kamu. Edas. Tapi kita hari ini nggak bahas cinta ya? Enggak ngebahas Jangan sampai cinta. bahas sahabat yang jadi cinta ya. Enggak, teman, Itu tapi beda Mas Rangga lagi. Enggak, kita nggak bahas itu. Kita bener-bener mau bahas persahabatan atau pertemanan yang memang bener-bener tulus. Tulus. Oke. Yang pertama apa sih nggak? Kalau yang pertama itu, kalau namanya persahabatan itu harus tanpa didasari motif apapun gitu. Dia harus nerima kamu apa adanya, bro. Jangan mentang-mentang, ih gila nih orang tajir, motornya bagus, gua mau temenan sama dia gitu kan. Jadi Sapinya banyak gitu kan, mau temenan sama dia gitu kan. ini sapi kayak di mana gitu kak? Kan kalau orang kampung kayak gitu juga ada kan, yang di kampung-kampung. Dombanya banyak. Dia mau berteman karena bapaknya juragan sapi Oh, misalkan. Itu kan nggak tulus, bro. Kalau nggak dia, lu mau temenan sama dia karena dia motornya ninja misalnya. Betul gitu. Jadi Jadi nggak lihat, nggak mandang apapun. gak mandang apapun. Lo kalau temen tanpa ada motif terselubung, bro. Oke, benar. Terus juga dia nggak mandang fisik, harta misalnya, gua mau temenan sama dia karena dia cakep. Kalau nggak, dia itu udah kayak model gitu kan. Siapa tahu gue temenan ikut ke bawah bisa jadi model Nah, gitu. itu aja mumpung gitu enggak. Aji mumpung. Jadi enggak, itu temen yang benar yang kayak gitu. Ya Nggak betul. mandang apapun. Gak mandang apapun. Jadi lo harus benar-benar tulus, bro. Coming from your heart. Edan deh gue bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris belajar di mana? Gara-gara makan Indomie. Indomie campur keju. Itu bukan kabar keju. Terus juga ada juga temennya enggak. Iya. Itu kalau ada istilahnya nih, gue agak sedikit melankolis nih ya. Temen itu kayaknya layaknya sebuah bintang nggak? Meski kadang nggak terlihat, tapi dia selalu ada untuk kamu. Oh gitu ya. Iya. Kadang-kadang kalau namanya temen pas lagi butuh harus ada. Pas lagi kita susah misalkan ya, Iya. dia harus selalu ada. Iya, jadi bener temen yang tulus itu temen yang pada saat lu susah ada. Jangan sampai pada saat yang seneng-senengnya itu Nggak ada. Pas seneng nih, pas seneng ada. Pas susah ngilang. Pas kita punya duit, dia pinjemin duit sama kita. Nah Itu temen gitu. yang itu nggak bisa. Itu nggak Jadi bisa. temen yang bagus itu dia layaknya bintang nggak? Wih. Kalau lu lihat bintang, kadang ada, kadang Kelap nggak. kelip ya. Tapi sebenarnya dia ada nggak? Oh, Gitu. Nah itu temen yang bener tuh. itu yang bener. Yang bener. Wih, di. Terus juga ada temen yang paling bagus itu adalah dia bisa jaga kepercayaan. Oh harus Rahasia bisa. lu tuh aman di tangan dia. Betul. Lu
Bisa datang-datang nih, kenapa lu? Ini gue ada masalah nih, berat banget katanya gitu. Tapi lu janji ya jangan cerita ke siapa-siapa lagi. Oh iya gue janji. Nah jangan sampai di belakang dia lu ceritain lagi. Enggak, jadi temen yang baik itu adalah temen yang bisa jaga kepercayaan dan rahasia lu serapet-rapetnya. Betul banget. Sampai nggak perlu lu beli jamu sari rapet, itu rahasia udah dijaga rapet nggak? Kayak Resikvi juga ya, rapet. Resikvi rapet. Ngomong konten untuk dewasa muda. Dewasa muda ya. Tapi gak benar yang namanya kepercayaan itu kayak kertas nggak? Iya. Jadi sekalinya dia disobek, dia nggak akan mungkin balik lagi kayak dulu. Iya, sama lah kayak tukang kita dagang gitu kan. Kalau udah nggak bisa jaga kepercayaan customer, susah buat bisa Omongan lu tukang dagang banget ya. Iya, gue entrepreneur. Iya. Lu bahasa tuh customer, dagang, sales gitu. Iya, omset gitu kan. Muka lu emang Kerjaan mulu gue. Iya. Ada temen juga yang paling benar itu, jadi pada saat lu salah nggak, temen lu tuh ngasih tahu. Ngasih tahu. Jadi kalau lu ada temen lu yang baik banget, itu ada temen yang langsung negor kalau lu salah. Jangan ngomong di belakang berarti. Harus negor di depan. Sepahit apapun nggak? Betul. Sepahit apapun, misalnya lu salah, lu tuh goblok, lu tuh tolol misalnya. Tapi gue lebih seneng gitu kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi. Tapi masalah selesai. Betul. Beda lagi dengan temen yang ngomongin di belakang. Iya, pas di belakang ngomong lagi temen yang lain. Lu tahu nggak sih si Rocky tuh palanya pehang. Kalau gue nggak pehang nggak. Pehang palanya, udah gitu giginya tonggos lagi. Tuh jangan deh. Jelek-jelekin temen tuh parah banget. Ya, jadi mendingan lu jujur aja. Iya. Misalnya lu salah, lu tuh harus gini, gue nggak suka lu kayak gitu. Nah itu temen yang benar. Kalau si temen, marah. kalau temennya yang tiba-tiba marah ketika dinasehatin gitu, berarti dia belum bisa. Enggak, tapi kalau menurut gue wajar. Marah. Kenapa ya? temennya sampai marah? Misalnya lu dikasih tahu nih, lu ngasih tahu teman lu marah, ya wajar karena saat itu dia emosi. Betul. Emosi. Tapi orang yang dimarahin itu atau yang marah, dia sebenarnya harus ngerti bahwa temennya itu udah jujur, Baik, udah perhatian, baik, care. udah baik, care gitu. Iya, Justru bener. itu temen yang benar, itu temen yang sejati itu kayak gitu. Betul sekali. Dan kalau tadi teman yang sejati itu apa tadi istilahnya? Enggak apa? Jaga kepercayaan. Jujur. Dan ada satu lagi, kalau misalkan temen yang bagus itu adalah dia nggak ngiri saat lo senang. Enggak, kalau bahasa sekarang kan ngiri enggak? Apaan? Nyinyir. Iya. Julid. Lihat orang seneng dikit lu julid. Lihat temen lo punya motor bagus lu julid. Mau pakai mobil bagus lu julid. Pakai sneaker yang bagus lu julid. Wah, repot banget. Kata Agim itu namanya itu penyakit hati. Kita nggak bahas itu karena kita bukan ustad. Itu acara RCTI gak? Itu siraman kolbu. Kalau dia nggak ngiri. Nggak, jangan ngiri lah. Ngiri tuh cuma nguras energi lo semua, bro. Jadi mendingan lo kalau ada temen lo yang sukses, lo jangan nyinyir. Tapi lo alhamdulillah temen gue maju, nggak ngiri. Justru jadi kira-kira naik angkot lo. Jadi kalau misalkan ada teman yang sukses, ya udah lo ucapin selamat kayak buat dia gitu. Terus siapa tahu nanti lo kecipratan suksesnya, lo tanya kenapa lo bisa kayak gini, bisa sukses. Jangan dijauhin, jangan dijulidin. Nah, gitu. Dan sekarang bahasa sekarang itu anak-anak tuh banyaknya nyinyir, julid, baper gitu. Iya bener. Tapi lo pernah nggak sih punya temen yang kerjaannya curhat mulu nggak? Ada sih teman-teman yang curhat. Cuman kalau ketika mau curhatin orang, ya lihat dulu orangnya, moodnya gitu. Siapa tahu. Tapi temen yang baik itu dia nggak pernah bosen denger keluh kesahnya lo. Oh, jadi pas kita curhat pasti selalu dengerin. Dan terus ngasih solusi dong. Dan dia pasti ngasih solusi terbaik nggak? Kalau gue sih takutnya ketika ngasih solusi itu nggak pas gitu. Ya emang sih, emang juga. Jadi kalau yang ini nih nggak pernah bosan dengar keluh kesah, tapi juga kalau ngasih solusi belum tentu juga. Betul. Tapi kalau menurut gue ya, pandangan gue, temen yang baik itu cukup ngedengerin aja. Cukup dengerin dulu deh. Cukup dengerin, dan solusinya ya kita lihat belakangan. Betul sekali. Dan berikutnya, kalau yang namanya teman itu, teman yang baik nih ya, selain bisa mendengarkan dengan baik, kalau ada yang curhat, lu tuh bukan saingannya bagi dia gitu, bukan kompetitor gitu, dan nggak niat nyaingin lo. Kalau cewek misalkan nih, dan nggak kayak Pepsi sama Coca-Cola, gitu. Enggak, dia sama KFC gitu, nggak kayak gitu, Honda kayak Yamaha, ya kayak gitu. Terus aja sebutin merek. Siapa tahu ada yang endorse, promo terus. Nah terus kalau teman yang kayak gini modelnya itu, dia selalu sama lu tuh, ya udah kita barengan aja. Kalau dia lebih cantik atau enggak gayanya lebih gaul, lebih oke. Wah, gue mesti lebih gaul lagi daripada si Anu gitu kan. Gue nggak mau kalah.
dia pakai rok mini, gue pakai hot pants gitu kan. Dia pakai Baju renang swimsuit. baju renang pakai swimsuit, bikini. gue pakai bikini gitu kan. Udah kayak gitu nggak mau kalah. Udah dia pakai motor, gue pakai bajai. Gitu. Iya. Jadi nggak pernah ngiri dan dia tuh nggak nganggap lu sebagai saingannya. Betul sekali. Jadi dia tuh mau berjalan sama lu bareng-bareng nggak gitu. Terus juga temen yang baik itu dia nggak kepo. Dan bisa menghormati privacy kita ya. Nah itu temen yang baik. Karena Betul. sekarang rata-rata pada kepo nggak. Betul. Kita ada batasan juga dalam pertemanan, ada Bener privasi yang kita nggak bisa lewatin. Bener banget. Keponya tuh contohnya apa coba? Apaan? Kalau lu bikin status, Oh, bikin status misalnya. hal terkecil. Terkecil aja bikin status. Gue bete. Langsung kepo kan? Kenapa lo? Kenapa lu? Nah, gitu. Kepo. Tapi bukannya itu care, bro. Nah itu yang harus kita bahas sebetulnya. Itu tuh jadi ini ya, dengan teman-teman podcast ya. Batas antara care sama kepo itu tipis banget gak? Kayak cinta sama benci. Tipis banget. Tipis banget. Kayak sutra dong. Kayak kayak pampers. Oh, pampers. Kayak pampers. Tebal pampers mah, bro. Tapi kan ada juga yang tipis popok plastik. Kelihatan banget kita bapak-bapaknya. Iya, juga anak. Nah jadi kepo, batas antara kepo sama care itu beda. Tapi lu bisa bedain mana yang kepo, mana yang care. Gimana caranya gue? Nih dari status nih ya, gue bete. Terus temen lu ada yang jawab, yang si A jawabnya, kenapa lo? Sama yang satu, ya udah jangan bete dong. Nah ceria lagi. Nah itu mana yang kepo, mana yang enggak? Kelihatan kan? Oh, Dari iya. cara dia balas WA lo. Betul. Kalau dia tiba-tiba balas, kenapa lo? Itu kepo banget. Mhm. Tapi kalau dia balas, ya udah tuh nggak usah bete, dia kasih solusi. Nah itu enggak. Nah itu care. Itu care. Itu care. Kalau kepo diulik terus. Diulik terus, kenapa lo? Enggak ada apa-apa. Oh, Yang lu nggak bener cerita. Lu nggak cerita sama gue, lu mah temenan sama gue. Sampai diulik-ulik, sampai dikorek-korek. Nah itu nggak benar. Betul sekali. Jadi lo harus tahu batasan-batasan privasi pertemanan, persahabatan. Nah itu temen yang baik nggak? Betul, cari waktu yang tepat buat lu nanya kalau ada masalah di temen lu gitu. Dan Kan gua- kelihatan kalau wajahnya cemberut Benar, gitu kan. benar banget. Pipinya tumpah-tumpah ke bawah Benar gitu banget. kan. Manyun Benar, gitu. benar banget. Nah, Ada waktunya. jadi kalau gue percaya setiap orang pasti punya teman baik dan masih banyak orang baik gak Betul sekali. di dunia ini ya. Oke itu tadi tentang teman yang baik. Oh, Yang teman baik. yang baik yang kita bahas. Yang kita bahas. Ada nggak Kayak Angga sama Rocky temenan baik. teman baik dari kecil? Kayak Rocky sama Liwon Choi kan temenan baik. Apa siapa? Liwon Choi apa sih yang pembawa acara itu? Mi itu. Bohong banget sih lo. Kayak Rocky sama siapa gitu temenan baik. Itu teman juga ya. Tapi gue tanya, lu punya nggak teman baik yang sampai sekarang lu nggak pernah lupa? Ada sih satu. Ada satu. Itu udah kayak sahabat sih sebenarnya. Udah sahabat. Dari Bener. dulu Sahabat ya banget. ada satu lah. Gue nggak banyak Tuh. temen mah banyak, Temen sahabat satu. Musuh ribuan. Musuh nggak musuh satu aja terlalu banyak gue. Aja terlalu banyak. Ya. Peribahasanya satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih sedikit. Betul. Dan kalau teman-teman tadi yang di podcast ini dengerin, kalau misalkan salah satu tadi yang kita obrolin ada poin di temen lo, berarti itu temen yang baik dan Itu teman baik. harus lo jaga kepercayaannya, jangan sampai lepas. Nah, jangan juga lo hianatin temen lo dengan lo jadi temen yang jahat nggak? Yang bakalan kita bahas abis ini. Betul sekali. Apa bahasannya? Tunggu aja. Tunggu aja. So, jangan kemana-mana, masih di Gagaro Ada Angga, dan Rocky. gaul bareng. Angga dan Rocky yang bikin podcast ini bikin. Dambakannya rindukannya. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Oh,
sahabat. Tak berbagi untuk sahabat. Kita bisa. Mangga kanggo ibu bapak sadayana di haturanan linggi kalebat ambulan. Still in here ya di podcastnya Rocky Dan ya, masih barengan sama Angga dan juga Rocky. Nah, gue punya singkatan. Singkatan apaan? Telak, Telak artinya. teman laknat. Edan. Gue bahas temen nih ya. Gue tadi temen yang baik, gue sebenarnya males nih bahas yang ini nih. Yang Sebenarnya paling males banget ya, Males karena banget. temennya laknat. temennya laknat. Mereka sebelen. Tapi walaupun temen laknat tuh nggak bisa lu hindarin nggak? Kenapa? Aslinya. Setiap lu punya teman pasti lu punya temen yang laknat. Ada ya? Ada. Tapi lu nggak bisa ninggalin dia. Gak bisa. Nggak bisa. Gak harus tinggalin lah. Kadang ada yang ada care-nya juga. Tapi kadang-kadang dia bikin laknat. Gua bunuh aja kalau gitu. Penyakitnya. Iya penyakitnya. Kalau tadi kita udah bahas temen yang baik nih, Ya. pendengar podcast kita, dan sekarang kita pengen ngasihin beberapa tips, bukan tips, ya pembahasan tentang temen yang laknat itu. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Iya. Jadi lu bisa mengidentifikasi gimana sih temen yang laknat. Biar lu nanti bisa ngadepin caranya gimana nih orang kayak Lu punya gini. temen yang kayak gitu. Alhamdulillah sih nggak ada. Yang nyebelin mah ada. Tahu aja kali. Nggak tahu Tapi juga nyebelin sih. ada? Nyebelin mah ada. Waktu SMA nih gue punya temen. Kalau dia lagi senang dia lupa sama gue. Lagi dia susah datang sama gue gitu. Tuh, nah jadi ada beberapa yang temennya itu laknat banget nggak? Jadi yang pertama itu adalah temen lu itu yang laknat itu adalah terbuka sama lu. Terbuka. Nah itu tuh jebakan nggak? Itu tuh jebakan. Jebakan Batman. Jebakan Batman. Jadi kenapa dia terbuka banget sama lu? Biar lu juga terbuka sama dia. Biar terbuka. Dan belum tentu terbukanya dia itu bener. Bisa jadi itu modus. Biar lo terbuka sama dia. Contoh. Gimana? Nah, contoh misalnya, gue terbuka, nggak, tau nggak sih, gue tuh udah nggak punya duit misalnya ya, gue tuh udah mati-matian banget. Nah dia tuh, nah si temennya itu yang Gue udah pinjam kemana-mana gitu. Nah dia itu pengen tahu keadaan keuangan lo. Oh iya, kalau gitu lu butuh berapa duit? Kebetulan sih duit gue juga udah serba kekurangan Itu gitu kalau kan. posisinya punya uang, kalau nggak punya Iya. uang, saya, oh gitu, gue juga nggak punya duit. Iya. Gue semua udah di PHK dari kantor gue. Iya. Nah itu jadi bahan gibahan dia buat Betul. orang lain. Kalau enggak, gue juga sama ngutang udah banyak kemana-mana gitu kan. Nah nanti di belakang lu diceritain deh kejelekan kita. Nah, jadi lu jangan sampai terjebak sama temen yang kayak gitu, Dan- temen yang terlalu terbuka. Setidaknya kita juga harus hati-hati sih dan lihat-lihat orang dulu, lihat temen dulu. Oh kalau ini memang kalau udah temenan lama, setidaknya kita udah tahu karakteristik Bener banget. dia Bener gitu. banget. Kalau orangnya pika sebelen ya janganlah. Tapi kalau sekiranya bisa dipegang amanat omongannya gitu amanah, ya udah lu ngomong aja gitu. Santai aja. Santai aja gitu. Kok tadi namanya telak ya, Nat? Nggak? Ya, Telak, temen laknat. Kayaknya kita agak sedikit enak nyebutnya frenemy. Frenemy. Friend enemy. Friend enemy. Friend enemy. Seolah-olah dia tuh teman padahal musuh di Musuh belakang. di belakang, ya. Terus gimana? Apalagi nih, ya? Lo ada yang dibahas nggak? Kalau gue sih ada temen yang ciri-ciri temen laknat itu mereka selalu bermain sisi jahat, bro. Tahu nggak bermain Jadi sisi? dia tuh jadi antagonis gitu nggak? Iya, jadi kalau dia bermain di sisi jahat itu dia selalu ngedukung pendapat lo. Tapi dia tuh tiba-tiba muncul jadi kayak sabotase gitu. Tuh nyabotase. Kedok gitu. Musuh berkedok teman ini bakal nyabotase pikiran lo dengan ngatain berbagai alasan jahat yang membuat lo gagal dan lo jadi nurut. Bikin apa istilahnya kata-kata negatif lah kalau gitu kan. Jadi dia nggak selalu dukung pendapat lo. Tahu-taunya kan lo mau ngambil langkah yang memang kedepannya sekiranya bagus, tiba-tiba dia nggak seneng, terus dia ngasih masukan, lo jangan deh mendingan daripada kayak gini. Enemy banget. Takut kesaingin lah mungkin intinya gitu kan. iya. Ada yang seperti itu, teman-teman yang di belakang seolah-olah ngedukung padahal dia enggak, cuma ngasih inputan negatif ke lo gitu kan. Jangan sampai lo dapat temen yang kayak gitu. Jangan sampai. Ada juga temen yang frenemy gitu, temen yang laknat itu hidupnya drama nggak? Wih kayak sinetron. Kayak sinetron, drama banget. Biasanya kalau yang gini cewek-cewek ya, kalau kita laki-laki kayaknya jarang drama-drama gitu ya. Jarang kita mah, jarang berdrama-drama. Musuh yang berkedok teman itu seneng nyiptain konflik nggak sama drama untuk memulai sesuatu yang buruk dan menggali keburukan siapapun. Wih deh, parah nih orang nih. Iya, dia tuh selalu marah dengan seseorang agar kamu berada di sisinya. Dia tuh jelekin orang lain biar lu tuh tetap jadi temennya. Dia kayak bikin skenario juga gitu. Iya, jadi si frenemy ini dia selalu bikin skenario palsu
dia bikin drama, hidupnya drama dan didramatisir. Mungkin semuanya termotivasi gara-gara ada perasaan nyinyir, julid dan dengki gitu. Gua rasa sih. Enggak. Kita Kenapa lo? kita dari tadi nggak gue baru nyadar ya, dari tadi kita ngebahas temen yang laknat itu ekspresi muka kita Udah jadi kalau kesel banget. jadi kalau lo semua yang dengerin kita di sini ya, kita sambil nge-podcast nih, muka kita udah nyebelin banget. Udah ya. nyebelin banget. Bukan nyebelin, jadi Ekspresif. muka ekspresif yang gak suka sama temen gitu, gimana sih? Iya, yang julid, Julid itu nyinyir mata. gitu kan. Jadi kalau kita tadi ngomong frenemy, ini mata kita bener-bener Mata blotot gitu kan, bibir yang narik ke atas Iya, gitu kan. yang nyerocos gitu. Rocos nggak jelas gitu, saking kehelnya gitu. Tapi alhamdulillah sih teman-teman kita baik-baik ya. Alhamdulillah teman kita baik-baik, pendengar podcast kita juga pada baik, nggak pada nyinyir, nggak pada julid, ya nggak ya? Lanjut. Dan ada satu ciri khas temen yang laknat juga, mereka tuh selalu seneng banget nyimpan keburukan orang lain bro, gitu. Dan apapun yang bisa digunakan itu untuk mempermaluin orang lain aja, kayak gitu. Nah kalau kita bersama teman seperti ini, dia itu akan terus ngebicarain gosip atau keburukan orang lain. Secara gibah tuh kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau topiknya menarik, gue suka. Gue punya grup nih. Ya. Gue punya grup di Ya. tempat kerjaan gue. Itu namanya, jadi grup gitu ya, kita temenan gitu, sahabatan. Jadi itu ada moto, ada slogannya. Apaan? Nggak gibah sariawan. Aneh aja. Nggak gibah sariawan. Nggak gibah sariawan. Jadi kalau misalnya, aduh gibah dong, kenapa? Gue sariawan. Gitu. Saking ngegibah terus. Astagfirullahaladzim. Tapi kita nggak ngegibahin sesama grup itu. Jadi Nggak kita sih. gibahin orang yang di Kalau luar gua- grup itu. Kalau gue nggak suka gibah. Iya. Tapi lu tahu nggak orang yang kemarin parkir itu Gitu. depan rumah gue? Ih, kenapa sih? Gibah juga Itu kita. gibah. Ada juga temen yang laknat itu, dia itu seneng buat lo bingung. Senang buat kita bingung. Iya, jadi misalnya nih gua tanya, bro, gua harus gimana dong? Kasih solusi dong sama gua. Terus kata temennya, yaudah lu mending mana? Lu mending pilih ini tapi gini, mending pilih itu tapi gitu. Nah dia bikin kita bingung, nggak ngasih solusi. Malah justru bikin ribet gitu ya. Bikin ribet. Jadi, bro, gue minta saran dong. Ya udah, gue kan udah saranin. Lu kalau mau itu berarti hasilnya A, lu mau ini hasilnya B. Nah itu bingung kan? Nggak ngasih solusi. Nggak ngasih solusi, malah itu nusuk lu dari belakang. Ah repot. Menurut gua. Kalau gue tendang aja sih ke laut. Terus ada yang paling bete banget ini adalah dari ciri mereka yang teman-teman laknat gitu ya. Laknat. Mereka nggak peduli dengan kamu. This is decision. This is Yes. decision. Betul. Ya, ini kesimpulannya sebetulnya. Jadi Intinya. inti dari semua adalah mereka itu nggak peduli banget sama kamu. Nggak peduli sebenarnya. Cuman kedok doang gitu. Dengan maksud-maksud tertentu yang pengen ngejatuhin lo. Jadi sebenarnya care, padahal enggak. Nggak Sebenarnya peduli, tapi enggak. palsu, Palsu. KW-KW. Palsu KW. Dan banyak banget barang KW sekarang, dan temen juga banyak yang KW enggak. Wih di. Beda dengan podcast kita. Podcast kita nggak KW-KW. Nggak. Podcast kita bakal temenin kamu hari-harinya kamu dengan penuh kasih sayang. Edan, Bapak Cinta, Bapak cinta, bacin. Bacin. Bacin bapak cinta, bucin, ibu cinta. Ibu Cinta. Baslup. Masuk dulu. Lapar gak? Bentar lagi puasa. Iya nggak kerasa ya. Nah, kita udah bahas tuh namanya teman laknat atau frenemy. Frenemy. Dan pasti ada di sekitar kita. Beware, hati-hati. Hati-hati. Tetap waspada. Waspada. Lu temen sama siapapun boleh. Boleh. Lu nggak usah pilih-pilih temen. Enggak boleh. Jangan. Nggak boleh pilih-pilih teman. Tapi lu tetap punya waspada. Sahabat itu adalah orang yang selalu ada di sisi kita dan itu tulus, nggak ada motif apapun. Tapi lu juga nggak boleh yang namanya underestimate sama sekarang sahabat tuh. Karena lu denger podcast ini, lu jadi ngorek-ngorek sahabat tuh. Jadi jangan. lu yang posisinya frenemy nggak? Betul. Nah, Let it flow. ya. Tapi kalau lu udah nemu salah satu ciri dari sahabat lo yang udah tadi kita bilang, Lu bunuh aja. penyakitnya. Iya benar-benar. Kalau lu udah nemu salah satu yang kita sebutin tadi di sahabat lo, lu harus hati-hati. Betul. Harus Tapi kalau hati-hati. salah satu dari yang kita sebutin nggak ada, safe. Safe berarti teman lu teman baik. Teman Dan baik. jangan lu lepasin ya. Lu sekali lagi bebas. Bebas. Mau berteman dengan siapapun. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Semua kita teman. Semua kita teman. Agama, Beda ras, beda ras, beda suku, beda suku, kita tetap berteman. berteman. Karena Salah satu ada dari situ loh, wajib waspada. waspadalah. Itu Karena kayak kejahatan. Kejahatan pertemanan. Kejahatan pertamanan ya, betul sekali. Baik, di sini kita bakal balik lagi. Ya. Kita udah ngebahas teman yang baik, Betul. yang laknat juga. Bahasan kita berikutnya kita rahasiakan. Kita rahasiakan. Masih tetap di Gagaro. Ada enggak? Ada Rocky, Gaul bareng. Angga, dan juga Rocky.
Sahabat sejatiku, hilang kadar ingatanmu di hari. Tak pernah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Dan tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar, oh, gemas sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang meninggalkanmu, Kita masih di podcastnya Gagaro, Gaul barengan Angga dan juga Rocky. Dan tadi kita udah ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan ciri-ciri dari teman yang baik, teman yang laknat, frenemy. Nah, kalau ngomong-ngomong pertemanan, pertemanan itu nggak hanya di dunia nyata, dunia maya, dumai. Kalau dulu dugem gua. Udah, anak dugem lo. Dugem. Parkiran lo tahu. Nah, kalau untuk si pertemanan di dunia maya ini dari zaman dulu yang gue tahu ada MIRC, YM bro, lama banget ya, Facebook. Yang paling legend apa coba nggak? Apaan? Friendster. Itu peralihan dari masa-masa YM, Friendster ke Facebook. Bener kan? Nah, tapi yang paling menggelegar Facebook, betul. Temen. Kalau YM sekarang ditutup nggak? Udah ditutup ya? Ditutup. YM tuh udah 2015 kalau nggak salah, itu udah nggak ada YM. Kalau dari Facebook nih ya, temen gue 1.600, dikit banget di Facebook. Tapi kalau lu berapa di Facebook temen lo? Gue kebetulan nggak terlalu concern di Facebook, jadi gue nggak pernah hitung. Tapi yang gue tahu kalau dulu Friendster itu kalau udah 1.000 lu harus bikin lagi. Oh udah 1.000. Oh iya, ada limit ya. Ada limit. Jadi kalau udah 1.000 pertemanan tuh 1.000 lu harus bikin 2. Jadi gue punya 2 tuh. Gue Friendster gue tuh namanya Rocky Dania. Masih ingat Rocky Dania dan Rocky Dania 2. Oh. Karena udah limit, udah nggak bisa berteman. Dan lu itu nggak ada aplikasi chatnya. Adanya cuma testimoni. Dan gue inget gue masih siaran di salah satu radio itu bacain testimoni Friendster nggak? Lucu banget ya. Nah kalau sekarang kan banyak banget ya, ada WA, ada Facebook. WA masuk nggak sih? WA pertemanan? Kayaknya enggak sih, itu buat komunikasi doang ya. Sekarang udah menjalin teman sebelumnya, lebih lanjut untuk komunikasi ya di WA. Ada juga tuh yang dari Thailand itu, yang tutup itu. Pet. Gue nggak tahu tuh. Ada pet. Terus juga ada sesudah Twitter isinya jadi sosmed gitu. Tapi yang dulu situs pertemanan yang paling oke tuh emang Pet dan Friendster. Friendster ya, betul. Di Friendster tuh sama kita bisa ngupload foto, terus juga apalagi ya selain ngupload foto, komen-komenan gitu bisa di Friendster. Bisa, tapi itu bentuknya testimoni aja. Bukan komen-komen. Bentuknya testimoni. Testimoni dan dibacain dan nggak bisa dibalas. Dan balasnya itu lewat testimoni lagi. Beda kayak Facebook. Kalau Facebook lo komentar, di situ bisa dibalas langsung. Ada chatnya. Makanya kenapa Facebook membludak atau bukan membludak, apa sih namanya? Istilahnya langsung viral. Karena ada aplikasi chatnya. Oh iya, yang nggak dimiliki sama situs pertemanan yang lain. Kalau lu masih ingat ya Friendster, itu tampilannya foto, sebelah lu ada biodata lo, di bawahnya ada testimoni. Cukup, udah. Gitu doang. Tapi lu bisa ganti tema belakangnya, beda sama Facebook. Oh iya benar. Beda sama Facebook. Di belakang itu kayak tema-tema lope-lope gitu lah, alay kayak gitu. Jadi enaknya si Friendster itu bisa ganti tema doang sih sebenarnya, dan lebih enaknya di Facebook karena ada fitur chat. Jadi lu bisa ngechat setiap orang yang istilahnya asing di pertemanan itu, lu chat, lu ngobrol. Cari-cari gebetan. Lu pernah nggak cari gebetan di Facebook? Gue pernah punya. Gara-gara Facebook. Dan gue juga pernah punya gebetan orang Padang, itu di YM. Oh di YM.
Nah, Facebook ini ternyata lebih luas. Flashback banget ya. Ya, kalau Facebook ini asiknya tuh gara-gara chatnya doang. Terus kesininya kan tambahin ada game di Facebook. Terus Ada dia live siaran bola juga ada. betul. Selain game, terus juga kita bisa, kalau nggak salah bisa ini ya video chat juga nggak sih? Video chat bisa. Bisa Video tuh chat kan. Bisa. Facebook semuanya. Jadi lebih komplit di Facebook untuk semua apa yang kita butuhkan gitu untuk situs pertemanan yang kebilangnya komplit. Komplit. Jadi Mark Zuckerberg ini benar-benar genius. Genius. Kaya juga nggak? Tapi dia sederhana, bro. Nah Betul. itu temen yang kayak gitu wajib lo Wajib temenin. cari ilmunya. Mewah-mewah gitu ngajakin makan-makan di tempat mewah, terus yang bayar kita Terus kita kalau nggak punya duit ya ripuh lah. ya ribu ya kalau kita punya duit. Nah kalau gue sih orangnya prinsipnya kalau gue punya duit gue mending gue yang traktir. Betul. Lebih baik tangan di lebih baik tangan di bawah di atas daripada tangan di bawah. Kalau gue lebih baik di bawah tangan nggak resmi. iya. Nikah di bawah tangan Nggak nggak resmi. resmi, itu nikah kontrak. Kalau gue sih enaknya di bawah di atas enak lah. Ya, Apaan? Ini saya Dewasa kita muda. dewasa muda. Oh iya. Masuk juga dewasa ya. muda. Dewasa Tapi muda. pendengar gue banyaknya murid-murid. Nah, kalau tadi kita bahas pertemanan, yang pastinya di zaman-zaman sekarang udah kita bilang situs pertemanan banyak banget. Banyak banget. Tinggal lu juga harus hati-hati ketika lu accept pertemanan. Siapa tahu ada yang istilahnya negatif atau niat jahat lewat sosial media kan banyak sekarang. Karena banyak juga kasus-kasus sekarang nggak di Facebook atau apa karena pertemanan yang kebablasan itu jadi celaka. Betul. Jadi jangan lo harus bisa milah-milih. Iya. Dan gue yakin nggak Betul. setiap orang yang dengerin podcast kita punya yang namanya Facebook. Betul, dan jangan lu langsung terima pertemanan ketika yang nge-add lu tuh siapa nih orang, mentang-mentang dia cakep, cantik, lu langsung approve, Iya. langsung terima pertemanannya. Jangan, kalau lu nggak kenal, lebih baik jangan di approve. Siapa tahu ada yang niat jahat, kan banyak kasusnya lewat Facebook pertemanan anaknya diculik. Benar Gitu banget. kan. Benar Jadi lu semua yang dengerin, apalagi yang dewasa muda ini Iya. harus memilah-milah gitu Atau juga ada yang pertemanan. dengerin kita di bawah dewasa ya, jangan-jangan adik-adik semua nih kalau punya Facebook gunakanlah dengan baik-baiknya. Betul. Pokoknya ingat jangan nge-approve pertemanan yang orang yang kamu nggak ketahui, orang asing. Nah, jangan. Jadi Jangan. hari ini kita bahas teman dalam Betul sekali. banget ya. Jadi banyak banget kita jadi melebar kemana-mana. Tapi memang benar karena pertemanan sekarang itu base utamanya adalah dari gadget nggak? Gadget, betul. Gadget Betul. gitu. Dan buat kamu juga yang udah punya anak itu membatasi gadgetnya untuk pertemanan. Betul. Banyak banget anak-anak yang nggak pulang dibawa sama siapa itu dari pertemanan di media sosial. Jadi harus lebih hati-hati. Ada kontrol dari orang tuanya juga, dari diri kita sendiri yang menggunakan gadget tersebut. Gitu. Tapi juga kalau misalnya bisa digunakan dengan baik banget ya, yang namanya pertemanan ini kan bisa juga banyak banget yang jodohnya nemu di sosmed. Oh ada banget ya Banyak yang kayak banget. gitu. Ada jadi posisinya ada yang negatif, ada yang positif. Terserah tergantung kita lah. Tergantung kita. Jadi balik lagi ke dalam diri lo mau pergunain itu dengan baik atau enggak. Betul sekali. Jadi intinya untuk yang namanya pertemanan sama persahabatan, kesimpulannya adalah kalian harus bisa memposisikan diri. Jangan terlalu terbuka kalau memang lo belum terlalu sreg sama orangnya. Dan gitu jadilah kan. teman yang baik untuk temen lo. Betul. Aja. Dan gue yakin kalau lo jadi temen yang baik buat temen lo, insya Allah temen lo juga bakal jadi temen yang baik buat lo. Dan kalau lo udah nemu ciri-ciri temen lo laknat, lo jauhin. Ngejauhin. Nah, Tapi jangan terlalu kentara banget ngejauhinnya. Tapi kadang-kadang nggak, gue punya temen nih. Gue punya temen, dia tuh ngeluh banget sama temennya. Temen gue gini banget nih, temen gue gini banget. Tapi dia nggak bisa ninggalin temennya itu, karena ada sisi baiknya. Iya betul. Nah, jadi setiap manusia itu punya sisi baik dan sisi jahat. Gimana cara lo nyikapin? Kalau lo nggak mau ninggalin dia, ya lo harus bisa ngertiin sifat dia. Betul. Gitu. Dan siapa tahu lo bisa ngerubah dia lebih baik Nah, lagi. itu sebetulnya kesimpulannya adalah kalau lo punya temen yang nggak baik, lo harus rubah temen lo jadi baik kayak lo. Betul sekali. Harus Atau diri lo harus introspeksi diri. betul.
Yang namanya pertemanan harus ada feedback, ada keuntungan yang bisa saling kita terima. Nah, gitu. Jadi kita dalam banget bahas hari ini tentang teman. Jangan lupa juga kalau kamu buktiin teman kita, kamu subscribe YouTube kita, kamu dengerin kita di Spotify, dan kamu komen atau kamu bisa endorse di sini. Ya, nanti share juga ya, di-share ke semua akun medsos kalian. Ya. Dan bisa kalian share juga kalau misalkan akun Facebook kalian, pertemanan kalian di sini boleh di kolom komentar share akun Facebook kalian apa. Kalau enggak, kalian boleh share juga jumlah pertemanan kalian di Facebook berapa banyak. Jangan nge-share akun deh. Ada teman episode 2 ya. Ya, kalau gue nge-share akun lo di kolom komentar, takutnya nanti ada orang yang kenal nge-add. Jadi lebih baik lo kalau mau ikut komentar di kolom komentar kita, berapa jumlah pertemanan lo di Facebook sekarang. Atau misalnya kalau Instagram enggak ya, karena itu following. Ini kan pertemanan ya. Karena kita bahasnya tentang teman. Ya, jadi share aja di kolom komentar. Share aja di kolom komentar berapa banyak jumlah pertemanan kalian di Facebook. So, jangan kemana-mana. Tetap di podcast kita. Di podcast Rocky Angga, jangan lupa subscribe, like, dan share. Betul sekali. So, Rocky dan Enda pamit dari kuping kamu semua. Dan juga Angga Sulaiman. Oke, adios. Dadah.